Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, malam ini pada tanggal 17 Agustus 2020 kita membahas pidato Presiden Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020. Pada saat pidato kenegaraan, Bapak Presiden mengatakan bahwasannya kita sebagai anak bangsa tidak boleh saling mempersalahkan. Tidak boleh merasa paling agamais, tidak boleh merasa paling Pancasilais. Menurut pendapat saya, perasaan paling agamais dan perasaan paling Pancasilais harus kita tonjolkan, harus kita palingkan. Mengapa? Karena agama itu adalah panduan seseorang dalam hidup. Agama itu adalah harapan seorang dengan hidup. Agama itu adalah harapan seseorang akan masuk surga yang dimaksud dengan agamanya di akhirat kelak. Begitu juga dengan Pancasila. Pancasila itu adalah falsafah dan perekat kita sebagai anak bangsa. Jadi, tidak salah kalau kita merasa paling agamais dan paling merasa Pancasilais. Para founding fathers sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan merasa paling agamais, ada Masyumi, merasa paling Pancasilais, ada PNI. Tapi mereka tidak ada saling bentrok. Kalaupun terjadi diskusi, kalaupun terjadi perbedaan pendapat, mereka bisa selesaikan. Mengapa mereka bisa bersatu? Karena mereka tidak punya kepentingan pribadi. Kepentingan mereka adalah kepentingan untuk merdeka, setelah merdeka, kepentingan untuk negara, dan kepentingan untuk rakyat yang mereka pimpin. Maka tidak ada benturan kepentingan di situ. Sekarang, setelah 75 tahun merdeka, kita ada perbedaan. Ada perbedaan antar agama, ada perbedaan, ada benturan sesama agama, ada perbedaan sesama anak bangsa, ada yang merasa Pancasilais, ada yang tidak Pancasila. Kenapa itu bisa terjadi? Persoalannya bukan agamais dan Pancasilais, tapi ada kepentingan di situ. Ada kepentingan pribadi, ada kepentingan golongan, ada kepentingan partai. Ada kepentingan pemimpin yang ingin berkuasa lama, ada yang ingin berkuasa 2 periode, ada yang ingin berkuasa untuk dinasti. Tidak salah, menurut saya tidak salah. Kalau ada orang ingin berkuasa lama, ada ingin berkuasa 2 periode. Asalkan dia berkuasa itu adalah untuk kepentingan rakyat, untuk keadilan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Dan saya yakin rakyat pun tidak akan mengkritisi ataupun menggantikannya kalau dia memimpin di jalurnya, di jalur kepentingan rakyat. Begitu juga dengan civil society yang belum mendapat ketiban kekuasaan, belum pernah duduk di kekuasaan. Kalaupun mereka ingin mengambil kekuasaan, ambillah di dalam pemilu, ambillah dalam pilpres, pupulah kebaikan di masyarakat. Tapi jangan bungkus kepentingan dengan agama. Karena kalau Anda membungkus kepentingan dengan agama, itulah yang membuat kita akan pecah.
sesama agama akan bentrok, membuat kita sesama antar agama akan bentrok. Yang penting bagaimana kita menjaga ini. Jangan ada kepentingan golongan, kepentingan pribadi, dan kepentingan partai. Kalau semua kepentingan ini telah kita leburkan, kita kalahkan dengan kepentingan bangsa ini, kita kalahkan dengan kepentingan negara ini. Siapapun yang memimpin negara ini, mau dari manapun dia, asal dia beragama, asal dia berpancasila, semua rakyat akan menerimanya. Tapi, kalau Anda memimpin hanya untuk kepentingan Anda sendiri, tanpa memikirkan kepentingan rakyat dan kepentingan negara, maka akan ada kepentingan-kepentingan lain yang berusaha untuk menggantikan Anda. Nah, yang terpenting yang harus kita ingat, dalam beragama, begitu juga dalam Pancasila, tidak ada kebencian. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan tentang kebencian. Di Indonesia ini, tidak ada satu agama pun. Dan tidak ada satu pun dari sila Pancasila yang mengajarkan tentang kebencian. Jadi, berhentilah kita memupuk kebencian sesama anak bangsa. Karena untuk kepentingan politik kita, kepentingan pribadi kita, kepentingan golongan kita, dan kepentingan partai kita. Dan ingat, sebagai orang beragama, sudah banyak presiden yang mati, sudah banyak paus yang mati, sudah banyak kiai yang mati, sudah banyak ulama yang mati, sudah banyak menteri yang mati, sudah banyak gubernur yang mati, dan sudah banyak bupati yang mati. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa memperlambat kematian. Kita akan mati. Tidak ada bedanya dengan orang pinggir jalan. Mau dia presiden, mau dia paus, mau dia ulama, dia akan mati seperti orang gila di pinggir jalan. Persoalannya, apa yang Anda buat sebelum Anda mati? Dan apa yang akan Anda bawa setelah Anda mati? Sehingga Anda mempertanggungjawabkan kepemimpinan Anda di hadapan Tuhan Anda. Kalau Islam, bertanggung jawab kepada Allah. Dan apa yang Anda tinggalkan buat negara ini, buat anak cucu Anda yang mau tidak mau masih menunggu giliran untuk hidup di negara ini. Terima kasih. Itulah senandung yang tidak mabdu dari Kota Mana. Tolong di-subscribe dan tolong di-share. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.